Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Di sini disebutkan nama Habib Abdullah Haddad tentang surga. Surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita bahas tentang neraka, alhamdulillah udah habis deh membahas tentang neraka. Mudah-mudahan cuma sampai di situ aja. Ya, jangan sampai kelanjutan kita lihat benar-benar sama mata kepala kita, Allah akbar, jangan sampai apalagi sampai masuk. Ya, nah ini sekarang kita bicara tentang surga. Orang kalau bicara tentang surga tahu kayak apa? Kayak orang bicara tentang kawin, ini orang kalau dia bicara tentang kawin asyik. Ente lihat apa namanya orang tua. Orang tua, yang udah tua, udah jompo 90 tahun. Kalau ngomong sama ente nggak nyambung. Udah tua, udah jompo, udah diam aja. Nggak nyambung kalau ngomong. Diajak ngomong ini, cium tangan, nggak nyambung. Tapi kalau udah ngomong masalah kawin, nyambung. Ente dapetin di mana-mana begitu. Ya, orang tua, udah tua 90 tahun. Diajak ngomong nggak pernah nyambung. Tapi kalau dia ngomong masalah kawin, ente bakal lihat lagi giginya. Tawa dia. Dia nyambung. Subhanallah. Padahal udah 90 tahun. Mau ngomong surga juga begitu. Ngomong tentang surga. Ya Allah. Udah nikmatin asyik aja. Udah asyik aja. Kalau udah ngomong tentang surga. Pengen itu gak berhenti. Pengennya gak putus. Mudah-mudahan insya Allah masuk ke dalam surga. Ceritanya aja udah asyik. Ceritanya udah asyik. Ya Allah, bagaimana kalau orang yang masuk? Bagaimana penghuninya? Bagaimana kalau kita yang jadi penghuninya? Allah. Namanya aja tuh udah bikin kita asyik. Semua orang, kata penjahat. Kalau disebutin surga, dia berharap bakal masuk. Pengen tuh bisa masuk surga. Ada penjahat. Ada yang kafir. Ya Allah. Semuanya berharap pada masuk surga. Kenapa? Semua tahu tuh surga tempat paling enak. Kegembiraan yang ada di dunia bakal putus sesaat. Tapi kegembiraan yang di surga nggak ada putusnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada kesedihan. Yang ada kegembiraan, yang ada kebahagiaan, yang ada ketentraman, yang ada kenikmatan, yang ada anugerah, yang ada karunia dari Allah. Nggak ada putusnya. Ada surga. Nah ini surga dijanjikan sama Allah untuk siapa? Semua orang. Ada. Dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mereka orang-orang yang takwa sama Allah. Orang-orang yang taat sama Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang maksiat sama Allah di mana? Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti sungguh-sungguh taubat sama Allah biar bisa masuk surga, biar bisa dapat kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Nah ini di sini disebutkan sama Habib Abdullah Haddad tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Habib Abdullah Haddad bilang di sini, "I'lam anna al-ayata wal akhbar fi dzikri jannah katsiratun muntashirah." Ketahuilah, katanya Habib Abdullah Haddad, ayat dan hadis yang diriwayatkan tentang kenikmatan surga, apa yang Allah janjikan bagi penduduk surga, itu banyak. Hadis-hadisnya banyak. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Hampir di setiap surat dari Al-Quran itu pasti ada sebutan tentang surga. Bahkan terkadang di beberapa surat, hampir mayoritas isi daripada surat tersebut di dalam Al-Quran isinya tentang surga. Model kayak surat Al-Waqi'ah. Ya, itu sepertiganya isinya tentang surga. Digambarkan sama Allah. Tentang surat Ar-Rahman juga. Hampir setengahnya isinya tentang surga. Surat Al-Insan juga.
Disebutkan nama Allah itu hampir setengah ayat, 3/4 surat tuh isinya semuanya tentang surga. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang surga. Itu baru ayat di dalam Al-Quran, belum lagi hadis. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga banyak. Sehingga para ulama mereka itu banyak menulis satu kitab tertentu, satu kitab isinya itu tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang surga. Model kayak ada Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Seorang ahli hadis besar di zamannya, dia ngumpulin tuh hadis-hadis yang dia riwayatkan langsung dari guru-gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sanad dengan sanadnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang surga. Itu sampai terkumpul di dalam kitab beliau lebih dari sekitar 350 hadis. 350 hadis itu macam-macam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad tentang surga. Ini baru Ibn Abi Dunya yang ngarang. Masih banyak lagi. Di antaranya Al-Imam Abu Nu'aim. Dia ngarang kitab judulnya Sifatul Jannah. Dia rangkum tuh ribuan hadis Nabi Muhammad tentang surga. Wah, ada lagi. Model kayak kemarin kita bahas di dalam kitab Al-Ghunyah. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tentang sifat surga, tentang sifat neraka. Wal Imam Al-Bukhari juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemarin kebetulan lagi pembacaan Bukhari di Kuitang. Kita baca tuh. Yang namanya satu bab di dalam kitab Sahih Bukhari tentang surga. Itu panjang. Panjang. Wah, kebetulan habis waktu kemarin di Kuitang pembacaan tentang sifat surga, bab sifat surga itu di Sahih Bukhari panjang. Berapa puluh hadis di situ diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kebetulan yang baca. Panjang kita baca hadis demi hadis satu persatu sampai tuntas tuh. Habis begitu disebutnya nama Imam Bukhari tentang sifat neraka. Ya, wah subhanallah emang pembacaan panjang itu waktu bab tentang surga, hadis demi hadis banyak ada puluhan hadis. Anda capek bacaannya. Pas kebetulan selesai satu bab itu, isinya hadis-hadis tentang surga, itu tutup. Nggak tahu setelahnya tentang sifat tentang sifatnya neraka dan berikutnya bab yang berikutnya sifatnya iblis. Nggak ada yang mau baca. Nggak ada yang mau baca. Enak banget tapi Muhammad yang baca sifat surga, sifat neraka dikasih orang lain. Hasil akhirnya Nabi Umar bilang, Nabi Umar bin Abdullah Al-Attar, dia bilang, katanya, wa in minkum illa wariduha. Setiap kita bakal ngelewatin tuh neraka. Walhasil, Nabi Jindan bilang, ya udah mendingan lewat di dunia daripada lewat di akhirat. Dibaca di akhir itu orang yang baca. Iya mendingan lewat di dunia, baca lewatnya sambil baca aja, jangan lewat di sana. Walhasil banyak ulama-ulama yang ngarang tentang apa namanya surga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah juga. Di dalam kitabnya Hadiyal Arwah ila Biladil Afrah. Dari judulnya aja udah asyik. Kitab itu yang dikarang sama Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Hadiyal Arwah. Seruan kepada arwah. Itu judulnya. Seruan kepada arwah agar mereka bergegas menuju apa? Negeri kebahagiaan. Biladil Afrah. Apa itu negeri kebahagiaan? Surga. Ini seruan hanya diserukan kepada arwah. Arwah yang mengenal ini seruan. Wah subhanallah. Anda kalau baca kitab-kitab semacam itu. Ya. Kitabnya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Terus Sifatul Jannah karangan Abu Nu'aim. Sifatul Jannah karangan Ibn Abi Dunya. Nggak mau berhenti. Wah terus. Kalau udah baca gitu. Pengennya udah deh. Pengen cepet-cepet buru-buru. Nggak enak hidup di dunia. Kita berhasil. Hidup di dunia nggak enak sama deh. Yang gimana enggak? Tiap hari ente kena tagihan listrik tiap bulan, tagihan telepon, kontrakan, ini itu, pusing terus terang. Kebahagiaan yang ada pun terbatas, bakal putus. Tapi ketika ente baca sifat surga, itu digambarkan kenikmatan yang nggak ada berhentinya, kenikmatan yang kagak ada sirnanya, kenikmatan yang nggak ada habisnya. Ya Allah, ya Allah. Terus kita di sini terkadang ya
Seseorang bahagia dengan istrinya. Bahagia dengan istrinya. Tapi kebahagiaan pun walaupun panjang pasti ada sedihnya juga. Kalau emang nggak ada sedihnya, pasti bakal ada sedihnya dengan kematian. Tapi kalau di surga, kebahagiaannya tuh nggak terputus. Itu sampai disebutkan, kadang itu disebutkan di surga, seseorang itu di dalam pelukan istrinya atau dalam pelukan bidadari, satu kali pelukannya. Itu bisa ngambil makan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Satu kali pelukan. Ya Allah, nggak ada habisnya tuh kenikmatan. Orang di sini mungkin ya setengah jam udah capek, udah pengen berbalik, udah bosan. Ada 1000 tahun nggak ada habis. Allah. Ntar bakal dibahas semuanya di sini, di dalam ini kita. Di sini disebutkan sama Al-Habib Abdul Haddad diawali dengan ayat-ayat sekilas. Walaupun nggak disebutin semuanya sama Habib Abdul Haddad, Habib Abdul Haddad bilang, "Fanushir ila tarafin minha." Kami sebutkan sedikit ujungnya aja. Maksudnya apa? Model kayak tali, kalau ente udah pegang ujungnya, nyambung tuh sama layangan yang yang terbang di atas. Ya, yang penting ente tahu ujungnya. Ini kalau ente udah pegang sama ujungnya, insya Allah pelan-pelan ente rindu, nyambung tuh sama ujungnya yang satu lagi. Ya Allah, mudah-mudahan bangkit kerinduan di hati kita kepada ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Allah. Walhasil di sini disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutashabiha. Wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun." Juga di sini di dalam kitab yang Anda juga rangkum sedikit, kita sebutkan di sini, Anda sebutkan sedikit ada komponen tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang di surga. Ya, ini Anda bacakan sedikit dari kitab yang Anda rangkum. Ada di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Allah bilang, kasih kabar gembira kepada mereka. Siapa yang berhak dapat kabar gembira? Yang berhak dapat kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh. So Allah bilang sama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, "Basyir," kasih kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Kepada mereka siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dari sini kita tahu, surga bukan untuk setiap orang. Surga hanya untuk mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal Alamin. Kabar gembira yang bagaimana ya Rabb? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka katanya Allah surga. Surga yang penuh kenikmatan sudah pasti. Itu surga, di dalamnya itu mengalir air sungai yang begitu indah, yang begitu deras. Itu disebutkan tentang air sungai yang ada di surga. Itu sungai yang ada di surga beda sama sungai yang seperti kita nih di sini. Kalau kita sungai yang ada di dunia, dia itu mengalir pasti di tempat yang rendah. Iya kan? Di bagian tanah yang rendah. Nggak ada tuh air di mana-mana bisa mengalir di tempat yang tinggi. Pasti dia di tempat yang rendah.
Ada syad, ada apa namanya? Ada, bukan, ada paritnya. Ya, itu sungai yang ada di dunia. Tapi kalau di akhirat, di surga, sungainya nggak jalan di bawah. Itu sungainya nggak pakai syad, nggak pakai parit. Kayak begitu. Itu sungai jalan di dataran. Dan itu sungai, jalannya nggak itu jalan aja, nggak itu parit aja. Tapi dia kemana ente mau, dia ngikut. Itu sungai, kemana ente mau, dia ngikut. Di bawah tempat tidurnya ente, di bawah istananya ente, di kemana ente jalan, dia ngikut itu sungai. Allah. Terus sungainya, kalau kita kan warnanya coklat. Karena butek. Kalau dia, itu ada 4 macam sungainya. Yang pertama, sungai madu. Sungainya madu. Allah. Kayak apa sih sungai? Nggak nyambung. Di benak kita nggak bisa digambarkan. Sungainya madu. Wah, ada lagi sungainya, sungai susu. Dan itu sungai warnanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan lebih dingin dari es. Man syarib minha syarbah lam yadmah ba'daha abad. Yang minum dari itu sungai nggak bakal merasa haus selama-lamanya. Sungai dari asal, dari apa namanya, madu. Sungai dari susu. Ada lagi sungai dari khamar. Allah. Cuman khamarnya bedanya, kalau di dunia memabukkan, di sana nggak memabukkan. Penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Yang keempat, dari air yang nggak bakal rusak, yang nggak bakal berubah warnanya, betul-betul jernih, betul-betul manis, betul-betul enak tuh air. Min ma'in ghair asin. Allah. Ini 4 macam sungai yang ada di surga. Coba ente bayangin kayak bagaimana tuh. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Itu sungai. Mata airnya itu sumbernya di mana sih? Macam-macam. Ada beberapa sungai sumbernya itu dari dalam gunung. Tapi gunungnya kalau kita kan gunung batu atau gunung tanah. Kalau dia gunungnya misik. Apa misik bahasa Indonesianya, Abdul? Hah? Iya, salah satu minyak wangi, tapi misik. Allah. Gunung misik. Ada sumbernya dari situ. Bukan gunung tanah, bukan gunung batu. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Sifatul Jannah dari Ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu cerita, bilang, di surga itu ada sungai, namanya Al-Baidah. Nama sungainya Sungai Baidah. Di pinggir sungai, itu ada gubah. Tahu gubah? Ada gubah-gubah. Tahu kan gubah? Ya. Cuman, itu gubah-gubah yang ada di sekitar sungai itu, terbuat dari permata yang betul-betul indah. Ya. Gubah dari permata. Di dalam itu gubah, ya, terdapat bidadari. Ini bidadari, mereka itu bagaikan tumbuhan. Gitu, tumbuh. Orang-orang mukmin ketika berjalan di pinggir sungai tersebut, mereka melihat tuh bidadari yang tumbuh di dalam gubah dari permata tersebut. Insya Allah.
Itu orang mukmin. Dia ketika ngelihat tuh bidadari, yang mana dia suka, wah semuanya betul-betul indah tuh bidadari. Insya Allah. Itu orang mukmin. Ngelihat tuh bidadari-bidadari yang ada di dalam gubah. Mana yang dia suka? Kata Ibn Abbas, dia pegang kepalanya, itu waktu juga tuh bidadari hidup dan ikut di belakangnya dia. Allah. Enak gak kira-kira nih kehidupan kayak begini? Itu pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i wal Baihaqi, dari hadisnya Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, dia pernah bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'jibuhu ar-ru'ya al-hasanah. Faja'at imra'atun. Faqalat ya Rasulullah, ra'aytu fil manam ka'anni ukhrijtu fa udkhiltu al-jannah. Fasami'tu wajibatan irtajat laha al-jannah. فإذا أنا بفلان وفلان حتى عدت 12 رجلا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب ضرس تسخب أوداجهم فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر وأتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها وجيء بصحفة من ذهب فيها بسرة فأقلوا من بسره ما شاءوا فما يقبلونها لوجهه إلا أقلوا من فاتها ما شاءوا. Itu Sayyidina Anas bilang, Nabi Muhammad itu senang. Nabi Muhammad SAW itu senang dengan mimpi-mimpi yang saleh, mimpi-mimpi yang bagus. Sehingga sahabat tuh kadang datang ke Rasulullah cerita, ya Rasulullah semalam ada mimpi begini dan begitu. Kadang kalau nggak ada yang cerita, Nabi yang nanya, ada nggak di antara kalian yang mimpi? Ya, satu kali kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi mengirim sekelompok sahabat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa orang dikirim di dalam peperangan, dikirim untuk berperang berjihad di jalan Allah. Berangkat itu rombongan yang berjihad. Mereka berangkat beberapa hari. Tiba-tiba datang satu perempuan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perempuan bilang, ya Rasulullah, Anda semalam mimpi. Mimpi apa? Anda mimpi seakan-akan nih, Anda dimasukkan ke dalam surga. Ketika Anda dimasukkan ke dalam surga, tiba-tiba Anda mendengar suara yang keras dari salah satu bagian surga. Sehingga orang-orang itu pada ke situ semua ngelihat apa yang terjadi. Ternyata di situ datang sekelompok orang, tamu-tamu baru nih masuk ke surga. Ternyata Anda samperin, Anda lihat tuh tamu-tamu yang datang yang disambut oleh penduduk surga. Ternyata si fulan, 12 orang disebutin namanya. Kebetulan ini orang-orang yang kemarin diutus sama Allah untuk jihad di sabilillah. Ini dalam mimpi di perempuan bilang. Ya, dia di dalam mimpi, dia cerita sama Nabi, dia bilang sama Nabi, begitu. Ini dalam mimpi aneh ngelihat, ternyata tuh yang disambut di surga, ya Rasulullah, si fulan, nih 12 orang adalah termasuk orang-orang yang dikirim itu di peperangan Sulh. Mereka datang di surga dengan darah yang mengalir di wajah mereka dan di tubuh mereka akibat luka mungkin di peperangan. Kemudian dikatakan kepada mereka, bawa mereka ini ke Sungai Baidah, biar mereka berendam di situ. Dibawa ini tamu-tamu baru ke surga yang darah mereka mengalir, darah jihad fi sabilillah. Mereka nyemplung di dalam sungai tersebut. Mereka mandi. Ketika mereka keluar dari sungai, yang tadinya wajah penuh darah, tubuh penuh darah, berubah wajah mereka bagaikan bulan purnama yang bersinar. Setelah itu, diletakkan untuk mereka kursi-kursi yang begitu indah dari emas yang berkilau. Sehingga mereka duduk di atas kursi tersebut. Ketika mereka duduk, datang ke pelayan-pelayan. Bawa piring dari emas yang isinya korma. Maka mereka ambil dari korma tersebut. Yang begitu lezat, yang begitu nikmat.
Mereka makan tuh kurma, nggak mereka taruh tuh kurma, melainkan di piring tersebut udah berubah jadi buah yang lain lagi. Mereka ambil lagi dan begitu seterusnya mereka menikmati kelezatan yang ada di surga. Walhasil ini perempuan cerita tentang mimpi tersebut. Wah, nanti dengerin. Nggak lama kemudian pulang. Habis cerita di perempuan pulang ke rumahnya. Baru pulang nih perempuan ke rumah. Tiba-tiba orang-orang yang pada jihad yang dikirim oleh Rasulullah pulang dari peperangan. Langsung pada ngadep Rasulullah. Ngadep ke Rasulullah, mereka cerita, ya Rasulullah di peperangan terjadi ini dan itu. Kemudian yang terbunuh di medan perang dari sahabat, si fulan, 12 orang yang tadi disebutkan sama dalam mimpi. Nabi dengar gitu, kaget. Bilang sama sahabat, panggil tuh perempuan, suruh kemari. Terus cerita lagi di perempuan di depan para sahabat yang lain gitu. Artinya apa? Itu mereka yang pada terbunuh di medan perang ambil kabar gembira, mereka udah pada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Udah disambut di dalam surga Allah. Terus diriwayatkan lagi oleh Sayyidina Imam Al-Baihaqi dari hadisnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Abu Hurairah pernah cerita, "Dan inna fil jannah nahran طول الجنة حفظه العذراء dia mutagabilah." Itu Sayyidina Abu Hurairah cerita. Itu di surga ada sungai yang besar, yang panjang, sepanjang surga. Sepanjang surga. Surga emang panjangnya berapa kilo, berapa meter? Panjang jangan ente tanya. Nah, kalau lebarnya disebutin nama Allah di dalam Al-Quran. Lebarnya surga disebutin sama Allah di dalam Al-Quran. Itu lebar. Tapi di mana-mana yang namanya panjang pasti lebih daripada lebar. Iya kan? Lebar terbatas. Lebar sekian, panjang nggak terbatas. Kalau lebarnya surga disebutin nama Allah di dalam Al-Quran. Jannatun arduha ka'ardis samawati wal ardh. Allah bilang surga, itu di surga, ya. Lebarnya itu seperti lebarnya surga seperti langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Bukan seperti langit dan bumi, seperti 7 lapis langit dan bumi. Itu lebarnya. Aidatul muttaqin dijanjikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Itu lebarnya surga. Panjangnya? Ada mufassirin waktu bilang begitu, kalau panjangnya jangan ditanya, itu baru diceritain sama Allah lebarnya, panjangnya nggak disebut sama Allah. Ntar kalau ente udah masuk, ente bakal lihat sendiri itu panjangnya kayak apa. Ada Abu Hurairah bilang, di surga tuh ada sungai. Panjangnya tuh sungai sepanjang surga. Terus di pinggiran itu sungai, itu bidadari. Yang luar biasa cantiknya, yang luar biasa indahnya, bagaikan permata-permata yang ditebarkan di sekitar sungai tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling hadap-hadapan satu sama lain lagi pada duduk. Itu bidadari ngapain? Pada menyanyi. Dengan suara, dengan lantunan lagu yang belum pernah didengar oleh manusia di alam semesta ini. Betul-betul nikmat. Udah tuh wanita cakep-cakep, bidadari. Terus di atas itu mereka nyanyi dengan suara, dengan lagu yang betul-betul indah yang belum pernah didengar oleh alam semesta. Sampai itu penghuni surga saking asyiknya melihat itu bidadari dan saking asyiknya mendengarkan lantunan dan lagu yang mereka bawakan, itu sampai mereka penghuni surga merasakan nggak ada nikmat di surga yang lebih enak dari itu. Padahal di surga banyak nikmat yang luar biasa. Tapi saking nikmatnya tuh mendengar lagunya mereka, nyanyiannya mereka, sampai penghuni surga merasakan nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Terus sahabat itu orang-orang yang mendengar dari Abu Hurairah, nanya sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, nyanyian mereka itu apa sih? Nyanyian mereka nggak seperti nyanyian orang-orang di dunia yang nggak ada manfaatnya, yang kotor. Kagak. Nyanyian mereka itu tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tasbih, tahmid, salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang udah pasti
Salawat tuh maulid insya Allah ada di sana. Yang udah pasti tuh ada. Nah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini baru bicara tentang apa namanya? Tentang naharnya, tentang sungainya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Terus di sini disebut masih banyak lagi kita mau bicara begini nggak ada habisnya. Terus Allah bilang di dalam kalimat yang berikutnya, "Kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl." Wa utu bihi mutasyabihan. Setiap kali mereka dikasih itu makanan, mereka bilang, ini sama perasaan namanya waktu kita hidup di dunia. Itu ulama bilang, buah-buahan, makanan yang ada di surga bentuknya sama. Seperti yang ada di dunia. Apel bentuknya kayak apel, delima kayak delima. Tapi rasanya yang beda. Rasanya yang beda. Itu satu gigitan, ketika ente makan tuh buah, ente makan tuh makanan, itu seseorang ketika menggigit satu gigitan, dia merasakan 70.000 kelezatan dan macamnya rasa dalam satu gigitan. 70.000 macam rasa yang begitu lezat yang luar biasa. Itu satu gigitan. Gigitan yang kedua, dia rasakan juga 70.000 rasa yang betul-betul lezat yang kagak ada di dalam gigitan yang pertama. Allah. Kayak apa itu? Gigitan yang ketiga juga begitu. Dia merasakan kelezatan yang nggak ada di dalam gigitan pertama dan kedua. Dan begitu. Habis semua. Entar nggak lama dibawain lagi sama malaikat. Makanan yang sama atau buah yang sama, betul. Perasaannya tadi kan. Cobain dulu, jangan main asal juga itu yang tadi. Dirasain kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Rasa 70.000 macam rasa yang kagak ada di dalam makanan yang pertama. Dan begitu seterusnya kenikmatan ditambah oleh Allah dan ditambah. Nggak ada henti. Kita kalau lagi mau makan mangga, apalagi tuh orang-orang perempuan yang bergidap, ribet, mesti manjat dulu. Apalagi kalau mau cari mangga muda, nyari dulu, dipilihin dulu. Kadang kalau kagak ada, mesti mesen dulu sama tukang buah. Iya kan? Kalaupun dapat, mesti ngupas dulu, ribet. Mending kalau nggak busuk, mending kagak dimakan apa sama kelelawar. Mending kalau kagak ada uletnya. Tapi kalau buah yang ada di surga, nggak usah, nggak ada tuh yang kayak begitu. Ente duduk, baru mikir, pengen mangga muda nih. Perempuan-perempuan yang paling idam gitu di dunia. Lagi duduk di surga, pengen mangga. Itu waktu juga. Pohonnya datang depan ente dan langsung tuh. Ranting-rantingnya, dahan-dahannya mendekat ke depan kepalanya ente, depan mukanya ente. Ente tinggal petik. Sudah dipetik, kembali lagi. Tinggal ente makan. Allah, kenikmatan yang luar biasa kayak tadi itu. Ente lihat, pengen makan daging. Walahmu tayri mimma yushtahun. Lihat ada burung. Enak kalau dimakan nih. Ente lihat kan kalau raja-raja zaman dulu tuh mereka berburu. Lihat ada burung, mereka panas dan mereka makan. Lihat ada burung. Besar burungnya. Nabi bilang tuh ada beberapa macam burung, lehernya doang kayak ontak. Kayak lehernya ontak.
Sahabat bilang, Rasulullah ini benar-benar enak banget itu burung. Ya, benar-benar dimanja istilahnya itu burung. Lehernya aja kayak onta. Nabi bilang, wa akiluha an'am minha. Yang makan lebih enak lagi, lebih dimanja lagi kata Nabi. Itu jangan cuma bilang burungnya dimanja, yang makan lebih enak, lebih dimanja. Allah. Pengen makan daging burung. Baru berpikir di pikirannya, itu waktu juga tuh burung yang terbang langsung datang ke dia. Nyampe di depan matanya dia tuh burung yang terbang udah berada di atas piring dari emas, udah digoreng, udah dibakar istilahnya. Udah tinggal nyicipin. Tinggal makan. Dimakan sama ente. Makan udah habis tinggal tulangnya, udah selesai. Taruh tuh piring, itu waktu juga tuh tulang kembali lagi dagingnya, dia terbang lagi tuh burung. Udah tuntas dimakan, dia balik lagi seperti semula. Nggak ada sampah, Ben. Bersih. Waktu bihi mutasyabihat. Walhum fiha azwajul mutahharah. Di surga dikasih istri yang suci. Ya Allah. Ya Allah. Orang yang paling kecil, yang paling melarat di surga, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 72 istri. Bukan 2, Be. 72 istri. 70 dari bidadari. 2 dari nisa'ud dunia. Dari wanita-wanita yang masuk surga, dari wanita-wanita dunia. 72 istri. Itu paling minimal. Itu paling minimal. Oh, itu wanita-wanita. Allah bilang, walahum fiha azwajun mutahharah. Suci. Ente di sini, secantik apapun perempuan, bangun tidur mulutnya bau. Ini kenyataan. Enggak suci. Pasti ke kamar mandi. Keringetan udah nggak enak. Iya kan? Tapi yang semacam ini di surga nggak ada. Nggak ada benar-benar suci, benar-benar bersih. Nggak ada yang namanya ke kamar mandi buang air, nggak ada. Nggak ada kotoran di mulut, nggak ada. Keringat ada, tapi keringat yang keluar tuh misik. Keringat yang keluar minyak wangi. Bukan sampah kayak kita. Betul-betul suci. Nggak ada haid, nggak ada nifas. Nggak ada wiladah, nggak ada yang ngelahirin tuh. Bersih. Yang ada cuma kenikmatan dari si wanita. Itu wanita-wanita surga tersebut itu saking bersihnya, saking sucinya, saking cantiknya. Kulit mereka begitu lembut. Begitu indah. Sampai bukan cuma uratnya yang kelihatan tuh. Sampai itu kata Nabi, kalau ini perempuan pakai pakaian hiasan dan perhiasan macam-macam, perhiasan surga yang luar biasa, 70 lapis. Itu kulitnya masih kelihatan. Kulitnya masih kelihatan. Saking halusnya, bersihnya. Terkadang tuh saking bersihnya, saking sucinya, saking indahnya. Itu si suami nih, si mukmin sampai bisa berkaca di wajah dan di tubuh si bidadari. Dan sebaliknya, si bidadari pun demikian. Betul-betul suci. Lahum fiha azwajun mutahharah. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek. Ada pernah satu kali sahabat perempuan udah tua,
Nenek-nenek, sahabat, perempuan, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, doain anak ini, anak udah umur, udah tua, maksudnya minta didoain, biar anak masuk surga. Nanti dengar gitu bilang, Bu, di surga nggak ada nenek-nenek. Ini tinggal sama Nabi begitu. Nenek perempuan tua dan begitu dia nangis sedih ya. Bu nggak masuk surga dong, pikirannya begitu. Dia kan udah tua. Udah nenek-nenek, Nabi bilang, di surga nggak ada ajuz. Nggak ada orang tua, nggak ada orang apa namanya nenek-nenek itu nggak ada di surga. Pulang nih ibu, dia nangis di rumah. Keluarganya, anak-anak cucu-cucunya pada bingung, perempuan nangis aja. Ada apa itu? Dia nangis, udah nggak kuat. Tanya lu kenapa? Orang tadi minta doa sama Rasulullah biar masuk surga. Nabi bilang katanya anak nggak masuk surga. Nggak ada nenek-nenek di surga. Anaknya nggak kuat, langsung datangin nyamperin Rasulullah. Rasulullah ada punya ibu, nangis, kejar di rumah. Nah, kata Nabi. Dia bilang, dia datang kemari minta didoain supaya masuk surga. Terus dia bilang, katanya nggak masuk. Apa dia bilang? Iya, katanya dia bilang nggak ada nenek-nenek di surga. Dia emang nggak ada nenek-nenek di surga. Tapi bukan artinya dia nggak masuk surga. Bilang sama ente punya ibu, insya Allah dia masuk surga. Cuman kalau dia masuk surga nggak begini modelnya. Dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi muda lagi masuk ke dalam surga. Sebab di surga nggak ada nenek-nenek, yang ada semuanya abna salat wa talatin sana. Orang yang umurnya 33 tahun. Benar-benar lagi apa namanya? Sehat-sehatnya lagi seger-seger. Lagi matang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu tentang bidadari. Kerudungannya bidadari. Itu kalau keluar, ujungnya di muka bumi. Dari barat ke timur betul-betul harum. Dibikin harum sama ujung itu kerudungan. Sampai disebutkan wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungan itu bidadari lebih mulia, lebih mahal daripada dunia dan ini. Ente perempuan yang ada di rumah ente kalau mau beli kerudungan paling mahal 20.000, paling mahal 50.000. Kalaupun ada mahal 100.000. Nah ini kerudungannya betul-betul mahal. Sampai dunia ini seisinya kalau dikairin jadi duit untuk beli tuh kerudungan nggak bakal mampu. Lebih mulia, lebih mahal, lebih indah daripada dunia dan seisinya kata Rasulullah. Itu baru kerudungannya. Baru kerudungannya. Belum bidadari. Nabi bilang, ini bidadari kalau ngeludah. Kalau ngeludah. Ludah. Mungkin kita di dunia nganggap tuh ludah kok kotoran. Cuman di surga nggak ada tuh yang namanya ngeludah tuh nggak ada. Nggak ada. Oh, emang suci, bersih. Ini Nabi bilang diibaratkan. Kalau perempuan surga tuh ngeludahnya di mana? Bukan di tanah, di laut. Di laut yang ada di bumi ini. Samudra yang luasnya yang ada di bumi. Bidadari cuma ngeludah dikit. Di samudra, di laut yang ada di bumi. Itu laut yang tadinya asin berubah jadi tawar. Itu baru ludahnya yang kita anggap sebagai kotoran. Ludahnya kalau dia ngeludah di atas samudra yang luas ini, yang ada di muka bumi, itu samudra yang luas yang asin berubah jadi tawar. Ya Allah, ya Allah. Itu baru ludahnya. Keringatnya minyak wangi. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Mulutnya, giginya atau senyumannya, jangan ditanya. Itu dia. Ada disebutin oleh Imam Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah di dalam kitabnya. Oh, diriwayatkan juga di Sifatul Jannah oleh Nabi dunia. Itu satu kali, ini sering anak bawa.
Satu kali itu penduduk surga dikagetin. Oleh apa? Oleh cahaya bagaikan kilat. Yang terang benderang begitu nyamber. Sekilas lewat itu cahaya. Nggak ada pelosok, nggak ada bagian di pelosok surga, melainkan dimasuki oleh cahaya yang sekilas itu. Orang-orang di surga pada bingung, dari mana ini datangnya surga ini cahaya? Atau malaikat bilang, kalian tahu, itu cahaya tuh yang sekilas tuh nggak ada pelosok surga melainkan dimasukkan oleh itu cahaya. Tahu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari mulut seorang bidadari yang kebetulan lagi tersenyum di wajah suaminya. Itu cahaya yang masuk ke seluruh penjuru surga. Sumbernya dari mana? Dari mulutnya bidadari yang lagi tersenyum di wajah suaminya. Allah. Kenapa ini? Wah, itu senyum manis. Kalau kenikmatan yang lain lagi dari bidadari, itu Allah bilang di dalam Al-Quran. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga di dini hari mereka lagi sibuk. Mereka sibuk. Iya, sibuk. Ketika orang-orang neraka lagi dekat sama Allah, penghuni surga mereka nggak tahu siksaan yang sedang menimpa orang-orang di neraka. Mereka lagi sibuk. Sibuk apa? Memang ada kesibukan di surga. Kok sibuk? Bukannya orang di surga pada oncang-oncang kaki. Iya, mereka lagi sibuk. Sibuk apa? So Allah bilang, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Mereka lagi sibuk tuh di surga. Ahli tafsir bilang, mungkin hadis juga disebut sama Nabi, kesibukan mereka di surga pada saat itu sibuk apa? Memecahkan keperawanannya para bidadari. Hadis fil hadis. وهذا في الآيات disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki. Mereka tuh katanya Allah, hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, fi dhilalin, di bawah naungan bayangan yang enak, yang indah, 'ala al-ara'ik, di kasur yang tinggi, yang empuk. Muttaqin, mereka sedang bersantai. Allah. Penghuni neraka lagi di neraka. Lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan itu waktu kita adanya di kasur yang empuk. Bukan di tempat sauna tuh yang lagi dihujanin sama apa namanya timah panas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, anda tanya, apa yang hidup di dunia dibandingin semuanya? Belum lagi yang disebutin nama Allah. Ntar insya Allah pelan-pelan. Ya cuman ini makanya ada jalan kalau udah nyebut beginian nggak ada habisnya. Yang dengar asyik, yang ngomong juga asyik. Kenikmatan yang luar biasa betul-betul. Itu Allah sebut di dalam Al-Quran tentang mereka para bidadari. Itu ada bidadari mereka yang ada di surga. Kan seperti tadi Allah bilang, lahum fiha azwajun mutahharah. Wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya Rasulullah, hari kita dimasukkan sama Allah di dalam surga. Ada di dalam surat Al-Waqi'ah diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala tentang itu sekilas tentang bidadari-bidadari yang ada di surga. Qal wa ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخضود وطلح منضود
وَذِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ آخِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. Itu Allah bilang, ini tentang Ashabul Yamin. Itu Ashabul Yamin masih di bawah. Ada lagi Al-Muqarrabin di atasnya. Di atasnya tuh Al-Muqarrabin. Ashabul Yamin. Betul-betul nikmat. Mereka lagi asyik tuh nikmatin kenikmatan surga di bawah naungan pohon yang rindang. Kayak kita nih, orang lagi duduk berteduh di pohon, asyik nikmat. Dengan air yang begitu jernih dari sungai-sungai yang indah tersebut. Fakih, buah-buahan yang nggak ada habisnya, yang nggak ada hentinya, yang nggak pernah terputus. Di atas kasur-kasur yang empuk. Bersama mereka bidadari-bidadari yang suci. Mereka bidadari-bidadari nggak dilahirkan. Enggak. Tapi mereka diciptakan oleh Allah. Inna insya'nahunna insya'an. Terus, mereka seumur hidupnya nggak ada mati di sana. Dalam keadaan perawan. Faja'alnahunna abkara. Uruban atraba. Nggak ada tua. Begitu umurnya udah nggak ada habisnya. 33 tahun. Uruban atraba. Ini dikhususkan oleh Allah li ashabil yamin. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai kelompok mereka nih. Bahkan lebih lagi berhadap dari itu ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai al-muqarrabin. Tapi mereka al-muqarrabin beli sullatan minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi kelompok yang sedikit nih. Ya Rabbal alamin wa ajrul ajrin wa rahman masakin. Oh itu bidadari itu yang luar biasa cantiknya. Yang luar biasa cantiknya. Itu rata-rata kayak begitu. Rata-rata kayak begitu. Wajah mereka itu kalau mau dibandingin, mau bersaing sama sinar matahari, redup sinar matahari. Wajah mereka mau bersaing sama sinar matahari, redup sinar matahari. Ini umum bidadari kayak begitu. Tapi di antara bidadari-bidadari yang ada, itu ada kembangnya. Ada jagoannya yang lebih cakep lagi, yang lebih cantik lagi. Kembangnya bidadari. Anak kembangnya bidadari, itu namanya lo'bah. Namanya lo'bah. Kalau bahasanya kita itu sesuatu yang lucu. Lo'bah ya. Ada namanya bidadari lo'bah. Itu dia saking cantiknya nih. Permaisurinya itu apa kalau bahasanya kita ya Abdullah? Nggak ada semua nih bagi tahu dia yang jagoan yang paling cakep. Ratunya, jagoannya nih yang betul-betul apa namanya nggak bisa disaingin deh. Itu bidadari surga. Kadang datang kepada ini bidadari nih, ditepuk pundak nih. Masalah ente untung katanya. Ente untung dan beruntung yang jadi suaminya ente. Itu tertulis di antara kedua mata, di kening, itu bidadari, lo'bah itu ada tulisan. Tulisan yang indah, yang bunyinya, beruntung orang yang menjadi milikku. Dan beruntung orang yang aku menjadi miliknya. Dan aku ini milik orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya hanya untuk taat dan meraih keridhaan Tuhanku. Tertulis di antara keningnya itu. Ya Allah, mudah-mudahan dia milik kita. Mudah-mudahan kita juga jadi miliknya dia. Ada terakhir nih, kita kalau bercerita panjang. Ada Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Itu di dalam kitabnya apa namanya, Hadial Arwah. Di situ dia sebutkan tentang sifat surga, bab demi bab, itu ada sekitar 70 bab. Pembahasan tentang
surga dari segi pintunya, engkelnya, atau segala macam, tanahnya dan seterusnya, itu dibahas ada 70 bab. Dari 70 bab itu yang paling panjang pembahasannya tentang melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang paling panjang. Terus setelah itu ada lagi bab yang paling panjang setelah itu, ya. Itu bab tentang bidadari surga. Itu dia bawain hadis, dia bawain ini dan itu. Itu paling panjang tentang apa namanya bidadari surga. Sampai itu ditemukan di situ oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, itu diriwayatkan oleh di dalam hadis oleh para riwayat hadis. Itu di surga. Terkadang mereka ketika orang-orang surga lagi ada di pasar, ada pasar di surga. Insya Allah ntar kita bahas tentang pasarnya surga. Ketika mereka lagi asyik di pasar, tiba-tiba di atas mereka itu ada awan mendung. Kayak penghuni neraka itu ada awan mendung. Cuman beda. Mendung sama-sama mendung. Tapi ada keadaan mendung kita takut. Kayak di sini. Ada pas mendung kita senang. Itu bedanya. Di dunia kita lihat perbedaan. Nah ini, mereka lagi di surga, lagi di pasar, tiba-tiba mereka ngelihat mendung di atas. Mereka bilang, wah bakal turun hujan nih. Tiba-tiba lagi mendung gitu, ini awan mendung di atas berbicara. Ini awan bilang sama penduduk surga, kalian apa yang kalian inginkan, aku akan hujani untuk kalian. Yang pengen apapun, dia minta hujani itu sesuai dengan permintaannya. Yang ini, yang minta makanan, hujan makanan. Yang minta apa namanya, nikmat dari Allah ini, turun tuh nikmat. Semuanya dihujani sesuai dengan permintaan masing-masing. Kayak kita hujan duit, hujan permata, dikasih apa yang kita mau. Nggak cuma dikasih, dihujanin. Allah. Itu si periwayat hadis yang meriwayatkan ini hadis. Si periwayat hadis yang meriwayatkan ini hadis, dia bilang, katanya aneh. La'in jama'anillahu fil istidzal makan. Kalau emang Allah jadiin ana masuk surga dan ana diperlihatkan kejadian tersebut, katanya ini kita lihat tadi, tahu yang bakal ana minta apa? Ana bakal minta supaya diijanin bidadari. Atau disebutkan di riwayat. Disebutkan juga Sifatul Jannah oleh Ibn Abi Dunya. Sebutnya nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi riwayat ada dia bilang, la in jama'anallahu fi dzakal makan. Anda bakal minta kalau emang Anda dimasukin ke itu tempat. Anda bisa menyaksikan kejadian tersebut yang Anda minta dijamin bidadari. Tapi mereka ini bidadari yang luar biasa cantiknya. Tuh silu Allah tuh yang kembang ini, ratunya. Itu dibanding sama nisa'ud dunia yang masuk surga, nggak ada apa-apa ini. Nisa'ud dunia nih yang kita lihat di sini, pas-pasan. Di sana lain. Di sana, itu kadang Sayyidatuna Aisyah cerita. Sayyidatuna Aisyah cerita nih. Dia bilang, katanya engkar tuh bidadari surga, kadang bersaing sama wanita-wanita dunia yang masuk surga. Ya Allah, dia bilang, asal di surga ada juga cemburu. Ya cuman cemburunya nggak kayak di dunia begini. Surga juga, emang perempuan nggak di sini nggak di sana. Usia nih. Nggak boleh cemburu perempuan. Yang di dunia ini, salah kalau cemburu. Kita ada tapi. Semua itu kalau dia kawin lagi. Enggak di dunia, enggak di surga. Yang namanya poligami mesti ada. Walhasil, Sayyidatuna Aisyah cerita, itu tidak dari surga daripada ngumpul. Ngapain mereka nyanyi? Seperti yang tadi diceritain sama Abu Hurairah. Di antara nyanyian, mereka banggain tuh diri mereka. Bukan ngebanggain diri mereka sebenarnya. Mereka menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Di antara nyanyiannya mereka bilang, katanya kami ini adalah wanita-wanita yang suci dan kami nggak bakal pernah menjadi kotor. Di antara isi lagunya mereka bilang, nahnul khalidat.
Alanatna. Kami adalah wanita-wanita yang abadi. Nggak bakal pernah kami binasa. Terus mereka bilang lagi cerita. Kami adalah wanita-wanita yang walhasil mereka sebutin deh. Anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Sampai terakhir mereka tuh dalam lagunya, mereka bilang, beruntung yang memiliki kami dan kami miliki. Wanita-wanita dunia tuh yang pada di surga, dengar begitu, pada ikut nyanyi juga. Grup sama grup nih. Apa lagunya? Sayyidatuna Aisyah cerita, ini wanita-wanita dunia ada ngumpul juga. Mereka pada nyanyi juga. Apa nyanyiannya? Mereka bilang, katanya, kami adalah wanita-wanita yang dahulu sholat, kalian nggak sholat. Kami dulu di dunia, kami berwudu, suci, kalian nggak berwudu. Dia bilang, kami puasa, kalian nggak puasa. Katanya. Setelah Aisyah bilang, itu waktu kita nyanyi, kita yang menang. Katanya. Ada disebutkan dalam riwayat, disebutkan dikutip oleh si Tafsir Sawi. Ya Allah, ini sekilas tentang surga. Mubashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa tubdiha azwajun mutahharah. Tak sampai di situ. Ini kalau kenikmatan kayak begini yang nikmat. Kalau ada habisnya nggak enak. Kalau habis, ente makan, lihat makanan enak. Tapi tahu ya bakal habis, nggak enak. Pasti ada tuh sedikit yang kayak enak. Kenapa? Tahunya itu bakal habis. Tapi kenikmatan surga nggak ada habisnya. Fungsi, abadi selama-lamanya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi kelompok mereka. Mau jadi kelompok mereka? Mau dapat kabar gembira ini? Ente jadi orang nih. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi orang mereka, orang beriman, beramal saleh. Dan kita dijadikan kelompok mereka. Mudah-mudahan kita dikasih surga firdaus tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, masih banyak lagi. Ini sekilas tentang surga. Ya, mudah-mudahan kita nggak cuma dengar doang. Ini ente tak bisa dengar begini nih. Jauhin kemaksiatan. Jauhin setelah apa yang diharamkan oleh Allah. Jauhin tuh kecintaan sama dunia. Nggak ada harganya dibanding ini semua. Ke dunia. Sungguh-sungguh. Kita bawa ini cerita tentang surga. Supaya ente rindu. Nggak cukup kerinduan. Kerinduan yang mendorong itu untuk jadi orang yang beriman dan beramal. Setiap kali ente males. Di dalam taat, dalam ibadah. Ente pikir. Surga. Supaya apa? Semangat lagi. Depan ente itu ada gaji yang besar dari Allah. Itu surga. Tiap kali ente mau maksiat, artinya kalau ente maksiat, ente bakal terfawit al-jannah. Ente bakal sia-siakan ke surga. Hilang itu bagian ente dari surga. Nih, kita bawa ini cerita tentang surga supaya terus ada di benak ini. Ini yang cerita ini tentang surga. Di atas itu berbagai macam nikmat. Ini nih, juga dari atas segala macam dibanding nikmat yang lain tersebut, nggak ada apa-apa. Apa itu nikmat? Mendampingi Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan tentang hal yang semacam ini. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi penghuni surga. Jadi pendampingnya Rasulullah dalam surga firdaus tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah. Satu pertanyaan. Ada yang menanya? Masalah ini, sahabat Al-Bara bin Malik. Ya. Itu makna setiap ucapan dari kalimat kata-kata Al-Bara bin Malik kan selalu ada. Sekarang sudah tidak ada Rasulullah dan kota Mekah kalau salah. Yang ada hanya Allah dan surganya buat penyemangat para sahabat untuk berperang. Kalimatnya maksudnya sahabat Al-Bara apakah melihat langsung surganya? Apakah hanya ucapannya untuk penyemangat? Sayyidina Barra ibn Malik. Saudaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ada Barra bin Malik, salah seorang sahabat.
Nabi dulu pernah bilang tentang beliau, tentang Sayyidina Barra bin Malik, rubba ash'at madfu'un bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarra minhum Barra bin Malik. Nabi bilang berapa banyak orang yang dianggap remeh, ash'at, rambutnya kusut, disepelein sama orang, dikira gember. Tapi law aqsam 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah memohon atas nama Allah, bakal dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, katanya Rasulullah, minhum al-Barra bin Malik. Di antara mereka orang yang semacam ini adalah Barra bin Malik. Di dalam ghazwah peperangan melawan Musailimatul Kadzdzab di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu Sayyidina Abu Bakar ketika melihat banyak orang-orang Arab yang murtad, beliau kirim ke pasukan ke berbagai negeri untuk mengislamkan kembali orang-orang yang murtad. Dan di antara musuh yang kuat adalah kelompoknya Musailimatul Kadzdzab yang ada di Yamamah. Prajurit mereka banyak dengan persenjataan yang lengkap. Dikirim pasukan muslimin dipukul mundur. Dikirim pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Itu di peperangan tersebut, di pertempuran tersebut, kaum muslimin dipukul mundur. Tapi tetap mereka itu nggak pantang menyerah di peperangan tersebut. Sehingga kendor, bukan kendor, artinya ketika terpukul mundur, semangat kaum muslimin ya jatuh, mental ya jatuh saat itu. Artinya dipojokkan oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka dipojokkan, semangat kendor, Khalid bin Walid sebagai pemimpin cari akal, apa nih yang bisa membangkitkan semangat mereka. Kebetulan Khalid bin Walid tahu kalau mereka nih para sahabat rindu sama surga. Kerinduan mereka kepada surga bukan karena kenikmatan yang ada di surga, tapi lebih dari itu. Apa? Sebab kekasih mereka adanya di surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beberapa sahabat yang semangatnya kendor pengen kembali ke kota Madinah. Udah capek untuk berperang. Maksudnya pengen istirahat, nanti menggempur kembali untuk musuh. Sudah nggak kuat. Khalid bin Walid akhirnya manggil salah satu sahabat, Al-Barra bin Malik. Panggil, ya Barra, ayo bangkitin semangatnya orang-orang. Ini orang-orang Ansar, sahabat-sahabat yang pada rindu Rasulullah. Maka Sayyidina Barra bin Malik langsung teriak di tengah-tengah mereka. Dia bilang, ya ma'syaral Ansar, la yufakkiranna ahadun minkum biruju' ila al-Madinah. Fala madinata lakum ba'da al-yawm. Wa innama huwa Allah wahdah thumma jannah. Allah. Diucapkan tuh sama Sayyidina Barra bin Malik, ucapannya yang melegenda, yang betul-betul dikenang oleh para sahabat, yang membangkitkan semangat mereka. Itu Al-Barra bin Malik bilang sama penduduk Madinah. Dia bilang, hei penduduk Madinah, jangan sekali-kali ente orang berpikir bakal balik ke Madinah sekarang nih. Fala madinata lakum ba'da al-yawm, enggak ada lagi Madinah setelah ini hari. Maksudnya apa? Depan kalian sudah kematian. Bukan enggak ada Madinah, enggak ada. Sahabat bilang Madinah ada, Rasulullah ada. Maksudnya ini bertempur hingga mati. Jangan pernah berpikir bakal balik untuk ke kota Madinah. Fala madinata lakum ba'da al-yawm, enggak ada lagi Madinah setelah hari ini. Yang ada cuma Allah yang Maha Esa, kemudian surga. Innama huwa Allahu wahda tsumma jannah. Yang ada cuma Allah yang Maha Esa. Ini sekarang nih pertempuran kita demi nama Allah. Kemudian setelah itu, tuh kampung halaman kita bukan Madinah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bangkit semangatnya para sahabat itu waktu mereka bertempur di medan perang sampai itu musuh dipukul mundur. Itu musuh kelompoknya Musailimatul Kadzdzab mundur sampai mereka itu masuk ke satu benteng. Di itu benteng penuh dengan kebun kebetulan itu dikenal sebagai Hadiqatul Maut. Kebun kematian. Kenapa? Sebab di situ banyak yang mati. Baik dari kaum muslimin maupun dari kelompoknya Musailimatul Kadzdzab. Banyak yang terbunuh di medan perang. Walhasil, ringkas cerita, itu sahabat ketika menggempur, kaum muslimin menggempur tuh, orang-orang Musailimatul Kadzdzab, musuh masuk ke dalam benteng dan mereka mengunci diri mereka di dalam benteng. Kaum muslimin di luar benteng nggak bisa masuk, pintu dikunci dari dalam. Dari dalam benteng, musuh mereka menghujankan kepada kaum muslimin yang ada di luar benteng panah.
Sehingga banyak tuh yang terluka dari kaum muslimin. Dihujanin panah dari dalam, sedangkan mereka mau masuk nggak bisa. Mereka menembakkan panah ke dalam, susah. Pepohonan di dalam. Walhasil udah. Bagaimana caranya mau masuk, menembus ini benteng? Nggak bisa. Sampai akhirnya mereka lagi berpikir, bagaimana mau didobrak? Nggak bisa, pintu besar. Bara bin Malik bilang, katanya, siapin, bakal ada 10 orang yang kuat. Lempar tombak yang jago. Untuk apa? 10 orang. Terus, dulu Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar itu pernah nulis. Setelah itu, jangan pernah sekali-kali menjadikan Bara sebagai panglima perang. Kenapa? Sebab dia kalau jadi panglima perang, bahaya bakal pasukan. Orang berperang untuk cari menang. Kalau dia berperang bukan untuk cari menang, cari mati. Sebab dia berperang untuk meraih syahadah, udah rindu, pengen masuk surga. Tapi emang udah kebiasaan sunnatullah orang yang cari mati, hidup. Wahada Bara Ibn Malik, dia bilang, Anda minta 10 orang. Melempar tombak yang handal, untuk apa? Letakkan Anda di atas perisai. Anda bakal berdiri duduk di atas perisai. Kalian 10 orang lemparkan aku ke atas ke dalam benteng. Dilemparin Sayyidina Bara bin Malik ke dalam benteng. Terus dia bilang, rencananya begitu. Ente orang pada siap-siap depan pintu. Anda masuk, Anda bakal berusaha untuk membuka pintu dari dalam. Anda mati, bagus itu harapan Anda. Kalau Anda mati hidup, Anda bakal bukakan pintu bakal kalian. Udah. Kaum musyrikin di dalam benteng itu lagi sibuk memanah, ya, lagi bersiap-siap untuk persiapan yang luar biasa. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Al-Bara bin Malik dari atas tuh, dilempar dari luar dengan perisainya sampai jatuh di tengah-tengah mereka dan langsung menuju pintu, dibuka pintu dari dalam. Mau kaum muslimin masuk sampai akhirnya itu peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Al-Bara bin Malik di tubuhnya lebih dari 80 tusuk. Sudah dianggap mati. Katanya nggak mati. Tapi ditulis. Habis itu dibawa ke Madinah. Ya, 1 bulan nggak sembuh. Sakit 1 bulan dirawat. Tapi ditulis kemenangan di Hadiqatul Maut itu diraih penyebabnya Al-Bara bin Malik. Ya Rabb. Tuh, semangat para sahabat begini. Dia bilang, "Fala barinata lakum ba'dal yawm. Innama huwa Allahu wahda tsumma jannah." Ya Rabb, mudah-mudahan kita masuk surga, dikasih semangat. Nih, zikir surga, ini tujuannya kayak begini supaya semangat kita bangkit. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita masuk surga. Ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.